Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar hari ini firman Allah mengajari kita untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh kita dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga itu mempengaruhi pilihan Anda. Ya, pilihan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan sebuah hikmat untuk kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus boleh menyenangkan-Mu. Kami serahkan waktu hidup kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab kita di Amsal 15 ayat 16 dan 17. Ya, 15, Amsal 15 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah saudara, dari dua ayat yang baru kita baca ini sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan sebuah pilihan di dalam prioritas hidup. Ya, prioritas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan ini lebih baik sedikit barang. Lebih baik itu berarti ada hal yang harus kita pilih dari dua hal. Ya, kita mau sedikit barang atau banyak barang. Nah, Alkitab ini menyarankan kepada kita dikatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Rupanya pilihan yang paling benar itu diajarkan di Alkitab, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Sekalipun kita hari ini mungkin secara ekonomi kita ini kekurangan, tetapi jangan sampai Anda kekurangan di dalam Tuhan. Saudara, disinilah kita bisa menemukan sebenarnya bahwa prioritas hidup kita itu adalah hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan itu akan memberikan Anda rasa cukup. Nah, ini yang penting. Karena dunia ini sangat jarang atau tidak pernah dipenuhi dengan rasa cukup. Sehingga roh keserakaan itu yang membuat orang jatuh di dalam kesalahannya. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita bahwa lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Nah, saya percaya dimulai dari ini dulu. Saudara, bukan soal barang yang banyak atau kekayaan yang banyak, tetapi takut akan Tuhan itu lebih dahulu. Nah, takut akan Tuhan itu akan membawa pada kebenaran. Nah, kebenaran itu yang nantinya akan memberkati kita. Percayalah bahwa yang diinginkan Tuhan bukan kekayaan dulu, tetapi takutlah akan Tuhan dulu. Nah, dari takut akan Tuhan itulah maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup Anda. Kenapa demikian? Karena Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Hati kita ini sudah terbentuk. Hati kita ini sudah terlatih. Sehingga dari situlah maka Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita. Amin. Karena itu yang pertama ini, takut akan Tuhan itu adalah sumber daripada kekayaan. Takut akan Tuhan adalah sumber kekayaan kita. Nah saudara, takut akan Tuhan dimulai dari hidupmu, saya percaya. Kemudian nanti lihat Anda adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Maka berkatnya akan dicurahkan dalam hidup kita. Ya, nah terus daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Artinya daripada banyak harta tapi dengan disertai kecemasan. Kenapa orang cemas? Karena hatinya bukan lagi kepada Tuhan, tapi hatinya kepada hartanya. Ya, dia takut kehilangan harta, dia takut kekurangan harta, sehingga orang ini adalah orang yang paling gampang dipukul oleh iblis. Karena apa? Hatinya penuh dengan kecemasan. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Orang ini merasa punya hak milik terhadap harta. Sehingga dari situlah maka hati yang khawatir, hati yang takut, hati yang kacau itu mudah untuk dia alami. Karena apa? Hatinya kepada hartanya. Karena itu saudara, di renungan firman pagi ini saya cuma ingatkan prioritas takut akan Tuhan itu membuat Anda menjadi orang yang akan dipercaya oleh Tuhan dan berkat dalam hidupmu akan berlimpah-limpah. Ya. Lalu ayat 17 dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih
Daripada lembu tambun dengan apa? Kebencian. Yang kedua ini bicara soal lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Berarti yang Tuhan tekankan adalah kasihnya. Apa itu? Kehidupan karakter kita harus saling mengasihi. Kehidupan kita yang penuh dengan kasih Tuhan itu jauh lebih penting. Ya, daripada sekedar kekayaan lalu kita menjadi kikir. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh karena hati yang salah. Maka itu Alkitab berkata lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Kasih itu bicara soal ucapan syukur. Pertama, ucapan syukur kita karena Tuhan memelihara hidup kita. Ucapan syukur karena kita masih tidak kekurangan. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Lalu kedua, kasih itu apa? Bicara soal hubungan kita dengan orang lain, kita dengan keluarga kita. Ya, hidup rukun di dalamnya. Saudara, kita bisa melihat kasih itu mendominasi hidup kita. Kalau kita bisa hidup dengan kasih, hidup rukun. Masih ingat di Mazmur 133, Tuhan itu memerintahkan apa? Berkat. Di dalam kasih Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Di dalam ucapan syukur Tuhan memerintahkan kekayaannya. Makanya yang dipentingkan adalah kasih dulu. Daripada lembu tambun dengan apa? Kebencian. Karena kebencian itu akan menggerogoti hidup kita. Berapa banyak orang akhirnya jatuh sakit karena harta, karena rebutan harta. Berapa banyak orang akhirnya benci dengan orang lain karena apa? Rebutan harta. Hidupnya ditinggalkan oleh namanya damai sejahtera. Justru hidupnya ini berada di dalam ketakutan, was-was. Nanti hartaku diambil orang atau gimana. Orang ini tidak dipenuhi kasih. Saudara, dengan demikian hari ini biar kita sungguh-sungguh lihatlah kapasitas hati kita. Hati kita yang dipenuhi dengan kasih itu prioritas hidup kita. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada namanya kebahagiaan di dalam Dia. Kasih itu harus mendominasi hidup kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang gagal mengasihi karena harta. Uang itu adalah berkat Tuhan. Saya tahu beruang adalah berkat Tuhan. Tapi uang itu adalah berkat terkecil di dalam rumah kita. Berkat terbesar itu adalah hubungan. Banyak orang gagal menukar ini. Berkat terkecil itu menjadi mendominasi, mengalahkan berkat yang terbesar. Buktinya apa? Gara-gara uang, orang mulai kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Sibuk cari uang tapi Tuhan ditinggal. Gara-gara orang cari uang, hubungannya dengan keluarga juga retak. Para ayah kehilangan hubungannya dengan anak, saudara kehilangan hubungannya dengan saudara yang lain karena kebencian, kemarahan. Nah, ini yang dihancurkan oleh iblis dalam hidup kita. Karena itu biar hati kita yang kedua yang dipenuhi oleh kasih. Maka dari kasih itulah maka kita dapat memuliakan Tuhan. Dan saya percaya orang yang hidup dalam kasih tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus Engkau penuhi hati kami dengan prioritas yang benar. Yang pertama, biarkan hati kami Tuhan dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan. Dari situlah maka kami percaya berkat itu akan ada dalam kehidupan kami. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya. Dan kami percaya kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan biar hati kami dipenuhi oleh kasih. Dari situlah kami boleh membangun kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat buat orang lain. Kami tahu menyadari Tuhan bahwa hubungan adalah berkat terbesar yang dalam kehidupan kami. Karena itu untuk ada di berkat itu kami boleh mengembangkan kasih itu. Supaya kami boleh meletakkan prioritas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan keluarga terjaga dengan baik. Karena hati kami dipenuhi oleh kasih. Hamba berdoa supaya orang-orang yang mendengarkan acara ini sungguh-sungguh tahu memprioritaskan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Dan hati mereka dipenuhi oleh kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang selalu untuk menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Biar kehidupan Anda terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan.
Saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kehidupan Anda terus diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Anda akan terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati hidup kita. Sampai jumpa, tetap semangat menghadapi hidup ini. Tuhan menyertai kita. Amin.